Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalil Rahma dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Waktu, Perubahan, dan Kebudayaan. Konsep waktu dan sejarah. Kata sejarah sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab syajara yang artinya terjadi, sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, daun, bunga, serta buah. Kemudian menurut Muhammad Yamin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Ada beberapa definisi sejarah menurut beberapa sejarawan. Yang pertama yaitu menurut Ismaun. Menurut Ismaun sendiri, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta sebagai arah cita-cita masa depan. Kemudian yang kedua yaitu menurut James Bang. Menurut James Bang, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau, di mana dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau, yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda lainnya. Kemudian guna sejarah. Menurut Kontowijoyo, guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama guna intrinsik dan yang kedua guna ekstrinsik. Yang pertama yaitu guna intrinsik. Guna intrinsik terdiri dari yang pertama sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, di mana misalnya bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Kemudian yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Sejarah sebagai pernyataan pendapat, misalnya seperti di Amerika Serikat, ada dua ajaran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dengan konflik. Kemudian yang kedua yaitu guna ekstrinsik. Guna ekstrinsik terdiri dari yang pertama pendidikan moral, yang kedua sejarah sebagai pendidikan perubahan, dan yang ketiga sejarah sebagai pendidikan keindahan. Tugas sejarah yang berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa sejarah bertugas untuk menyampaikan peristiwa masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan juga mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Kemudian sejarah juga meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Nah, sekarang yaitu perubahan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, perubahan dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial sendiri tidak dapat dipisahkan dari membicarakan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan tidak dapat dipisahkan untuk keperluan teori, tetapi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sangat sukar untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Terdapat beberapa definisi perubahan sosial budaya menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada menurut Gilin, mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian menurut Taylor,
Kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. Perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari semua unsur kebudayaan tersebut. Kemudian ada menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain, dan juga termasuk perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internalnya yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru seperti suatu unsur kebudayaan yang baru, baik yaitu berupa alat atau ide baru yang diciptakan oleh individu. Kemudian faktor eksternal terdiri dari lingkungan fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kemudian juga ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Misalnya seperti masyarakat yang merasa curiga, ragu-ragu terhadap sesuatu yang baru yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajari untuk kemudian menerima atau menolak. Kemudian yaitu kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, dan juga adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara suatu hal yang lama sehingga membuat inovasi terhalang. Kemudian yang terakhir yaitu konsep kebudayaan. Kata kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, budhaya yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan atau bersangkutan dengan akal. Di sini bisa dilihat beberapa definisi kebudayaan menurut beberapa ahli. Misalnya ada menurut Sultan Takdir Ali Syahbana mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dan cara berpikir, sehingga menurutnya pola kebudayaan itu sangat luas, sebab semua perilaku dan perbuatan tercakup di dalamnya, dan juga dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir, termasuk di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran. Kemudian menurut Koncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Kemudian ada juga menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai tantangan hidup dan juga penghidupannya, guna untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Ciri kebudayaan. Ciri-ciri kebudayaan ada 5, yaitu yang pertama, kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis, tetapi diperoleh manusia melalui proses belajar. Kemudian yang ketiga, kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya yang berbentuk material. Yang keempat, kebudayaan bersifat dinamis. Kemudian yang terakhir, yaitu kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Unsur-unsur kebudayaan tersendiri yaitu terdiri dari bahasa, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi, kemudian sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan yang terakhir sistem kesenian. Wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sistem budaya. Nah, wujud kebudayaan pada tingkat ini yaitu sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai,
norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto, lokasinya ada di kepala-kepala atau dalam alam pikiran masyarakat di mana kebudayaan itu berada. Kemudian yang kedua, sistem sosial. Wujud kebudayaan dari kebudayaan sosial ini yaitu terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari, juga pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Kemudian yang ketiga berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya rumah, sepeda, motor, komputer, kain batik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai konsep waktu perubahan dan kebudayaan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.